Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi minan nar wa minal bid'ah. Ikhwani fid din, a'azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam melalui lisan ini terucap lafal alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kami memuji dan memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala, dan juga kami memohon ampunan serta hidayah dari Allah Jalla wa Ala. Dan kami berlindung dari kejahatan jiwa-jiwa kami dan kejelekan-kejelekan amalan-amalan kami. Barang siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka tidak ada yang dapat memberikannya hidayah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, disembah dengan benar melainkan Allah Jalla wa Ala saja, yang tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ibadi fiddin, a'azakumullah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, izinkan saya selaku khatib menyampaikan sedikit nasihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, terkait dengan judul khutbah Jumat, pesan Allah melalui musim hujan. Pesan Allah Jalla wa'ala melalui
musim hujan. Ibadil fiddin, a'azakumullah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Musim hujan telah tiba. Tentunya ada banyak faedah yang dapat kita ambil, kita petik dari hujan tersebut. Namun sering kita mendengar ironi dan menyedihkan serta menyesatkan jamaah, yakni dengan suara-suara yang membuat akidah kita tergores, keimanan kita luntur, tauhid kita terancam. Dengan kalimat-kalimat yang tentunya tidak sepantasnya diucapkan bagi kaum muslim terkait dengan musim hujan. Apa itu? Semisal na'am, wah hujan lagi na'am, dan seterusnya. Gara-gara hujan jualan saya merugi. Nah, dan lain sebagainya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Mari kita renungkan sejenak. Tahukah wahai saudaraku, sebenarnya banyak pesan yang ingin disampaikan Allah Jalla wa'ala kepada kita lewat musim hujan. Di antaranya yang bisa kita ambil faedahnya, yang pertama, melalui hujan ini Allah Jalla wa'ala ingin menunjukkan kepada manusia betapa besar dan luas kekuasaan Allah Jalla Jalaluhu. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 65. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil ardh ba'da mautiha inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yasma'un. Dan tiadalah Allah yang menurunkan hujan dari awan, kemudian menghidupkan bumi setelah kematiannya. Sesungguhnya pada hal yang tersebut terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala bagi kaum yasma'un, yang mau mendengar atau mau belajar. Ibadil fiddin, azakumullah. Fenomena hujan merupakan salah satu fenomena alam yang mengagumkan, sebagai bukti yang kuat untuk menunjukkan betapa agung zat Allah Jalla wa'ala yang menurunkan hujan. Ibadil fiddin, azakumullah. Untuk menunjukkan pula bahwa tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Sepintar apapun manusia, sehebat apapun teknologi yang manusia kuasai, mereka tidak mampu membendung turunnya hujan. Bahkan walaupun berkumpul bersatu seluruh pawang hujan senegeri untuk membendung turunnya hujan,
tidak akan mampu dan tidak akan dapat untuk menghentikan kekuasaan Allah Jalla wa Ala dengan turunnya hujan sampai membanjiri sebuah negeri. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Ini faedah yang dapat kita ambil dari hujan. Yang pertama. Adapun faedah yang lain, dengan turunnya hujan untuk menambah rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, untuk menambah rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala, disebutkan dalam sebuah riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan urifa fi wajhihi." Aisyah berkata, ketika Rasulullah SAW melihat awan atau angin, maka terlihat di wajahnya. Qalat ya Rasulullah. Lalu Aisyah berkata, "Innan nasa idza ra'awul ghaima farihu raja'a ayyakuna fihil matar wa araka idza ra'aitahu urifa fi wajhikal karahiyah." Faqala ya Aisyah ma yu'minni ayyakuna fihi azab uziba qaumun birrihi wa qad ra'a qaumun azaba faqalu hada aridun mumtiruna. Yang maknanya jamaah, sesungguhnya orang-orang apabila melihat awan hitam, mereka bergembira seraya mengharap agar awan tersebut mengandung hujan. Tetapi saya melihat, jika engkau melihat awan hitam, ya Rasulullah, tampak di wajahmu rasa tidak tenang, gelisah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, yang saya khawatirkan adalah turunnya azab. Ada kaum yang disiksa dengan angin. Sungguh segolongan kaum telah melihat siksa, lalu mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Ibadul fiddin azamullah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang memiliki rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluhu akan membuat dia selalu waspada dengan berupaya melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Adapun orang yang merasa aman dari azab Allah Jalla wa Ala, sehingga dia terus-menerus bergelimang dosa, berbuat maksiat, dia berpikir, "Naam, saya tidak mungkin kebanjiran." Naam, dia berpikir, "Saya tidak akan mungkin kebanjiran." Naam, karena saya berada di tempat yang tinggi, saya tidak mungkin kena tsunami. Wong saya jauh dari pantai dan lain sebagainya. Maka ketika ada orang yang mengatakan demikian, jamaah, kita pun juga akan mengatakan, "Wahai hamba Allah, apakah Anda pikir azab Allah hanya banjir dan gempa bumi? Allah Maha mampu mendatangkan azab dalam bentuk apapun
dari arah manapun tanpa melihat waktu. Nah, ibadil fiddin azakumullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk sebuah desa itu merasa aman dari azab kami di waktu malam saat mereka tertidur lelap? Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman dari azab kami di waktu duha tatkala mereka asik bermain? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi ilal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Jalla wa Ala? Tidaklah ada yang merasa aman dari makar Allah melainkan kaum yang khasirun, kaum yang merugi. Ibani fiddin azakumullah. Oleh karenanya melalui musim hujan ini, kita jadikan sebagai ajang dalam mengoreksi diri kita, muhasabah diri kita dan kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ifani bidina azakumullah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Berulang kali khatib mengingatkan orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan yang tentunya paling baik amal untuk mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Kematian jamaah akan menjumpai kita dimanapun kita berada. Walaupun kita berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh, tatkala jatah usia yang diberikan Allah kepada kita telah habis, itulah ajal yang tidak mungkin kita lari darinya. Masih ada kesempatan bagi kita untuk berbenah diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga kita dibafatkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam kondisi husnul khatimah. Mari kita heningkan hati dan pikiran kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.